kapanpun itu, entah kita udah menjadi guru sekalipun, kadang kitanya malah yang belajar sama murid-murid gitu. Makanya nggak ada istilah berhenti belajar. Karena apa? Kalau kita berhenti nih belajar sekali aja tumpul gitu. Makanya Miss sampai sekarang pun ibarat kata selain ngajar di sekolah nih, Miss juga tetap harus les gitu. Kenapa? Supaya itu materi-materi yang ada tuh tetap terasah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey hey, yo. Sebelum itu, perkenalkan, nama kami Kika dan Diba. Sudah yuk, kita lanjutkan? What's up? Selamat datang di podcast AFJ Al-Fajar Journal. Al-Fajar Journal Podcast. Dan kali ini, ya karena masih episode pertama kami, kita akan mengundang seorang guest star. Siapa tuh guest starnya? Nggak tahu. Mana tahu siapa nih? Mari kita sambut saja Miss Siska Fauzi. Halo. Gimana nih harinya, Miss? Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, tabarakallah. Ya, bagaimana dengan kalian? Saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah capek. Saya juga baik. Saya Gimana? Bersemangat juga saya, Miss. Oke, next question. Nih, kita kan belum tahu nih. Miss Siska nih dari Miss Siska ini asal daerah kita kan belum tahu ya dari mana. Mungkin Miss Siska ingin memberitahu kita, Miss Siska asalnya dari mana? Oke, ini awal mulanya langsung nih Miss Siska asalnya dari mana gitu ya? Iya, Masya Allah, langsung luar nih. biasa. Kan Mungkin boleh nggak Miss question. menyapa dulu gitu teman-teman yang ada entah di boleh, mana silakan, gitu Miss. kan? Iya, Takutnya Miss. mereka belum kenal sama Miss Iya. gitu ya. Oke, hai guys semuanya, salam kenal. Saya Miss Siska. Oke, saya dari mana ya? Indonesia Raya jelasnya. oh iya betul kita Indonesia. semua lahir di Oke, Indonesia. betul. Lebih spesifiknya lagi Pulau Jawa. Orang Jawa ya? Betul. Betul. Lanjut. Gimana dengan kalian? Apa sama? Ada yang beda mungkin? Saya lahir di Bekasi. Bekasi Tulen ya. Ya Bekasi Baik. Dari Palembang. Wah, jauh nih kalau Wih, ini. jauh. Pempek ya? Enggak, Suka pempek. Iya, suka pempek. kita tunggu pempeknya ya. Pempek Iya. kapal selam yang paling Oh iya ngomongin pempek nih. Makanan kesukaannya Miss Siska apa nih? Ada yang tahu nggak kira-kira saya suka apa sih? Suka makanan yang berbau kimia. Enggak, aduh. Memang pasti semua makanan ada bau kimianya ya. Yang jelas saya suka makanan yang pedas. Sama. Oke, jadi nanti kalau bawa makanan yang pedas-pedas ya. Oh iya, Iya, Miss. Nah, minumannya Oke. apa nih? Mungkin soda, mungkin teh gitu. Oh no, air putih aja. Oh, Cukup gak usah yang susah-susah. Gimana? Kalian mau berbagi juga makanan yang kalian suka gitu. Jadi besok kalau ada kesempatan kita berbagi makanan gitu. Boleh. Saya baunya nanti bakso. Boleh. Bakso enak ya, yang pedes. Iya, yang pedes. Karena aku suka pedes. Oke, next question. Ini Miss Siska nih lulusan apa? Dari mana? Lulusan apa nih? SD, SMP, SMA? Kalau mau spesifiknya boleh. Tapi kita ngomongin kuliahnya aja. Gitu. Kebetulan Miss itu alumni dari UIN. UIN, apa tuh Yes. kepanjangannya? Apa tuh kepanjangannya? Universitas Islam Negeri ya. Bukan Universitas Indonesia Negeri ya, Iya, tapi aku mikirnya gitu. Universitas Islam Negeri gitu. Ngambil Oke. apa tuh di situ, Miss? Jurusannya? Sekarang kebetulan saat ini Miss Siska ngajarnya adalah Kimia. so iya. pasti jadi jurusan saya juga sama ya, Ya kan pendidikan mungkin kimia. Miss Siska sebelumnya ngambil. Kebetulan saya selalu di jalur yang sama Oh, dia gitu mau ya. di Jadi jalur saya yang tidak sama. murtad gitu, masih di jalur yang sama. Oh iya, betul ya. Oke. Sejak kapan Miss Siska menjalani profesi sebagai guru? Iya tuh, Miss. Sejak kapan? Sejak saya memutuskan untuk kuliah keguruan. Tahun berapa tuh, Miss? Tahun berapa ya? Aduh, saya sampai lupa. 2014. Oh, 2014. Yes. Kira-kira Berarti Tahun lalu. ya mungkin kalian baru masuk SD gitu ya. Saya sudah Saya menjadi masih guru. Oh gitu. Ya itulah sekitar 2014. Yeay.
Terus nih Miss, apakah Miss Siska sebelumnya memiliki cita-cita sebagai guru? Tuh Miss kan Pertanyaan yang menarik. nah, Pasti kan kalian juga kayak gitu ya. Nanti ketika saya sudah lulus SMA, cita-cita saya menjadi ini. betul. Nyatanya pas kuliah, Lah, kok saya di sini gitu ya. Iya, Real betul. sekali, real. Ya, sebenarnya juga sama. Miss juga tidak pernah terfikirkan tiba-tiba Miss Siska jadi seorang guru gitu, enggak ada. Gitu. Jadi itulah jalan takdir ya. Apa yang awalnya kita niatkan tiba-tiba ditakdirkannya adalah ke jalan itu. Oh Gitu. iya betul, karena kan takdir tidak ada yang tahu ya. Yes, betul. Sama halnya mungkin kalian waktu SD berpikiran, nanti kalau saya besar saya mau jadi dokter gitu. Iya, saya pernah. Pas udah Iya, SMA, dokter nggak ya? Iya, jadi bimbang gitu ya. Yes, sama seperti itu. Iya, lu waktu kecil mau jadi apa dulu? Dulu pengen jadi dokter, sekarang mau. Tuh kan. Itu kayaknya cita-cita semua anak kecil kali Enggak, ya. Oh, enggak. enggak. Aku pengen jadi koki. Oh, bagus, nggak apa-apa. Iya, tapi bukan ikan koki ya. Beda. Oke, next. Yes. Lanjut nih Miss, kenapa Miss Siska memilih untuk mengajar kimia? Kan Miss Siska bisa nih, misalnya kalau Miss Siska bisa belajar biologi, atau Yes. mengajar apa gitu fisika. Kenapa memilih kimia ini? Kira-kira Kan kenapa? IPA kan ada. Oh iya Betul, ya. betul. Kenapa kimia yang Kenapa Iya, kimia ya? betul. Aduh, ini karena chemistry-nya sudah bagus dengan kimia. Oke, kalian kan belajar kimia nih. Menurut kalian gimana sih? Kenapa Miss? Menurut kalian gimana belajar kimia itu menurut kalian gimana sih? Susah? Saya gimana ya, agak susah, tapi agak menyenangkan juga. Iya. Oke, tentunya pasti pada berpikirnya kenapa sih Miss ngambilnya kimia, fisika gitu ya. Kenapa bukan yang lain gitu kan. Kebetulan memang saat itu yang disenangi adalah kimia gitu. Jadi kalau ditanya di antara 3 mapel IPA nih, fisika, kimia, biologi, kenapa milihnya kimia? Kebetulan saya bisanya di situ gitu. Dan ternyata jalannya dimudahkan buat di situ. Sudah menguasai gitu ya, mastery. Jadi hingga saat ini masih dijalani. Belum ada keinginan untuk murtad ke jalur lain. Oh gitu ya. Jadi belum ada kayak kepikiran tiba-tiba pengen ke biologi Yes, gitu ya. betul. Jadi intinya satu, sukai aja dulu. Ntar kalau udah suka mah, ternyata jalannya begini ya, gitu. Iya, sama kayak kalau kita suka orang. Iya. Begitu ya. Yang penting sukain aja dulu. Nah, Miss, tahun pertama Miss Siska mengajar sebagai guru di Al-Fajar nih. Itu tuh bagaimana? Di Al-Fajar ya. Iya. Di Al-Fajar. Karena kebetulan kalau di Al-Fajar itu adalah sudah sekolah yang kesekian gitu. Jadi ya sudah dijalani aja layaknya. Oh ya udah saya udah pernah ngajar. Oh cara ngajar tuh ya begini. Oh anak-anaknya seperti ini gitu kan. Paling hanya perbedaannya jumlah muridnya seperti ini. Kemudian kita harus menyesuaikan dengan lingkungan yang kita ajarkan. Paling itu aja sih karena sebelumnya sudah pernah ngajar. Jadi ya sudah berjalan aja. Gitu. Oh iya, kan tadi Miss bilang Mm-mm. mengajar gitu. Berarti Miss sebelumnya udah pernah mengajar di sekolah lain? Sudah dong. Berapa sekolah Miss? Untuk yang lumayan lama itu satu sekolah, tapi sekolah yang satunya hanya waktu PKL aja. Oh, jadi Gitu. kayak bekerja ini ya? Yes. Di daerah betul. Jawa Barat. No, Di luar. Banten. Wow, Jauh. very Jauh. Rumah Miss di Bekasi gitu kan, terus ngajarnya berangkatnya ke Banten. Lo bayangin dah tuh ya, Itu kan jalanan tol tuh lumayan padat di pagi hari gitu kan. Luar biasa. Miss PP. Yes. Gila Miss. Wow. Wah, ini pengorbanannya keren Yes. sekali. Begitulah hidup ya. Betul. Miss Siska ini apakah ada kesulitan yang dialami Siska dalam proses menyampaikan materi? Misalnya kayak ada materi yang Miss Siska belum paham gitu. Iya, maksudnya. atau mungkin Terus kesulitan lah. Ya. ya, kesulitan. Kalau seandainya saya belum paham, saya rasa saya nggak bisa ngajarin anak-anak saya dong ya. Oke, itu pertama yang pasti. Tapi yang namanya setiap guru pasti punya problematikanya masing-masing gitu. Entah itu cara dia mengajarkan materi dia, cara dia menangani murid-murid dia di dalam kelas, itu tentunya jadi sebuah tantangan tersendiri untuk para guru. Betul. Kayak gitu. Nah, itulah kenapa kita itu nggak bisa yang namanya berhenti belajar. Benar. Gitu. Jadi kapanpun itu, entah kita udah menjadi guru sekalipun, kadang kitanya malah yang belajar sama murid-murid gitu. Makanya nggak ada istilah berhenti belajar. Karena apa? Kalau kita berhenti nih belajar sekali aja tumpul gitu. Makanya Miss sampai sekarang pun ibarat kata selain ngajar di sekolah nih, Miss juga tetap harus les gitu. Kenapa? Supaya materi-materi yang ada tuh tetap terasah. Gitu. Kalau kita hanya di lingkungan ini aja nih, kita udah tahu anak-anak saya cuman ini yang akan saya kasih. Tapi kan kalau keluar kita bisa upgrade lagi. Betul. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi ya ingat ya, jangan berhenti belajar.
Jadi keep learning and moving Yes, forward gitu. betul. Oke. Bagus banget itu Tika. Betul. Oke, Gitu. lanjut. Mm-mm. Nah, Miss, ini pertanyaan selanjutnya. Mm-mm. Selama mengajar kimia nih, Miss, Mm-mm. apakah ada keluh kesah yang Miss Siska rasakan selama mengajar kimia? Ada nggak ya? Perasaan tadi di awal aja saya udah nanya. Keluh kesahnya gimana? Menurut kalian tadi? Susah gampang. Susah-susah gampang ya. Kalau saya secara pribadi memahami bahwasanya mungkin menurut beberapa murid kimia itu susah, sulit karena dia abstrak. Nggak semuanya bisa langsung mudah memahami gitu. Maka setiap saya mengajar saya tekankan sukai aja dulu gitu. Kalau kamu sudah suka, insya Allah susahnya itu bisa berkurang walaupun cuma sedikit gitu. Jadi mungkin kalau tadi pertanyaannya terkait dengan gimana sih ngajar kimia dan lain-lain, yaitu cara buat anak-anak tuh suka dulu aja sama pelajaran saya, mereka mau menerima dulu sehingga kegiatan pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik kayak gitu. Oke. Siap-siap. Oke. Next question. Nah nih Miss, dari semua sekolah, kenapa Miss memilih mengajar di Al-Fajar? Wow. Kenapa tuh Miss? Pasti ada alasan tersendiri kan Miss? Betul. Miss Siska Alasannya bertahan. sebenarnya satu, karena ada lowongan di situ. Itu yang paling masuk akal ya. Itu pertama yang paling masuk akal. Kedua, karena saya sudah mengalami ngajar dengan posisi yang jauh, maka saya maunya ya cobalah yang deket aja gitu. Saya bisa menghemat waktu, saya nggak kehabisan waktu di jalan, bisa memanfaatkan lebih banyak waktu saya di sekolah untuk anak-anak. Ya sudah, maka saya putuskan, oh ada yang lebih dekat, ambil. Gitu. Mengambil yang mudah. Betul. Karena tidak selamanya yang mudah itu mudah diremehkan gitulah. Ya betul, intinya banyak alasan kenapa kita mengambil langkah tersebut gitu. Ya salah satunya mungkin ngambil gampangnya adalah karena itu dekat. Ya betul. Tapi seiring perjalanan waktu kita pasti akan menemui banyak kebermanfaatannya. Benar. Gitu. Salah satunya kalau saya nggak di sini mungkin saya tidak bertemu dengan kalian. Iya, betul. Oke. Oke, selanjutnya. Nih Miss, apakah ada perbedaan di SMA Al-Fajar ini yang Miss Siska rasakan dari tahun ke tahun? Miss Siska udah mengajar Dari segi apa nih? Mungkin dari segi muridnya, terus ininya, sistemnya. Oke. Terus lingkungannya, apakah ada yang beda nih? Oh tentu. Oke, kalau tadi ada nggak sih yang dirasain beda gitu ya Miss dari awal saya masuk ke sini sampai tahun kesekian saya masih di sini, ada nggak sih yang beda? Tentu pasti ada. Ya karena hidup kita kan berkembang gitu kan. Waktu juga otomatis membuat semuanya jadi banyak perubahan kayak gitu. Entah itu dari muridnya yang berubah, dulu jumlahnya nggak sebanyak kalian. Ini mah sudah luar biasa terasa gitu ya, ada manusia gitu. Dulu saya ngajar pertama di sini kelas IPA itu hanya 6 orang. Berasa kayak bimbel. Oh iya benar. Ya. Nah, sekarang kan udah lumayan banyak gitu kan. Bener-bener kerasa ya inilah sekolahan ramai seperti itu. Itu yang paling nampak gitu kan. Terus kemudian kedua sistem. Ya tentunya kita kan mengikuti dengan apa yang ada di pemerintahan ya. Sistem kita pasti akan berubah sesuai yang pemerintah lakukan kayak gitu. Jadi otomatis sistemnya pun berubah, kepemimpinannya pun berubah kayak gitu. Jadi lumayan banyak hal yang dirasakan berubah. Tapi saya sih berharapnya perubahan-perubahan itu adalah perubahan yang membawa kebaikan kayak gitu. Kalau mungkin kalian berapa lama di Al-Fajar? Kita baru setahun. Baru setahun ya? Aku setahun. Oke. Saya udah dari kelas 1. Satu apa nih? Kelas 1 S. Oh luar biasa. Berarti ada yang lebih lama dari saya gitu ya. Ada sepuhnya di sini. Oke. Jadi mungkin Diba sebenarnya yang lebih banyak tahu gitu kan apa aja sih perubahan yang dia alami selama di sini gitu kan. Sebagai murid gitu. Betul. Next. Next question. Tanggung jawab Miss Siska sebagai wakil kesiswaan itu apa aja? Wakil kesiswaan itu maksudnya kayak wakil kepala kesiswaan. Oke. Itu tanggung jawab Miss Siska apa aja? Oke, kebetulan kalau sekarang itu Miss di kurikulum. Oh iya, Ya, sebelumnya dikasih soal, terus sekarang di kurikulum. Tentunya banyak tanggung jawabnya ya.
baik itu kalau kesiswaan kan memang lebih banyaknya adalah yang berkaitan dengan peraturan-peraturan kesiswaan gitu ya. Jadi yang mengatur segala bentuk tata tertibmu selama di sekolah gitu kan, sebab akibat peraturan-peraturan yang ada itu lebih banyaknya adalah ke kesiswaan. Tapi kalau kurikulum itu berarti berkaitannya kan dengan kegiatan belajar mengajar gitu kan. Artinya yang mengatur jadwal kalian, kemudian nanti setelah ini kalian harus apa, harus ngapain, harus berapa banyak yang harus kalian tuntaskan mata pelajarannya, berapa besar KKM yang harus kalian peroleh dan lain-lain, sampai nanti kalian menentukan oh setelah saya dari SMA ini saya mau ngapain sih, mau kemana sih, itu di bawahnya kurikulum semua. Seperti berarti itu. Miss ya yang ini. Betul, seperti itu kurang lebihnya ya, itu versi singkatnya aja. Oke, Gitu. versi ringkasnya. Yes, ntar kalau dijabarin panjang gitu kan, kita Iya, sampai panjang. satu buku nggak selesai. Betul. Next. Oke. Bagaimana Miss Siska menangani siswa yang sulit diatur Atau bandel. ya bandel? Oke, sulit diatur atau bandel. Menurut kalian nih, ada nggak sih penyebab ketika mereka melakukan dua hal ini, sulit diatur dan bandel? Itu sama atau nggak sih mereka sebenarnya? Sulit diatur sama bandel. Oh, sulit diatur tuh beda nggak sih sama bandel? Iya beda. Kalau bandel itu ya emang dia nakal. Kalau sulit Oke. diatur dia masih ada baiknya, tapi kalau dibilangin itu dia nggak mau. Iya, Oke. mungkin dia mau dengan caranya sendiri. Yes, nah itu. Jadi artinya ada pendekatan yang diperlukan untuk kedua hal ini gitu kan. Pasti yang namanya peserta didik itu antara A sama B nggak akan sama, B sama C nggak akan sama. Mungkin bisa dikatakan nggak ada yang namanya manusia sifatnya sama plek ketiplek semuanya baik gitu ya. Betul. Walaupun pasti yang namanya sifat manusia kecenderungannya adalah baik itu pasti. Tapi kan mereka punya sifat lain bawaan. Nah, gimana cara kita nanganinya? Pertama adalah dekati dulu dia gitu kan, raih dulu hatinya gitu. Sebenarnya kalau kita udah dekat sama dia, kita udah dapet hatinya dia, gampang ngarahinnya gitu. Kadang kita nggak tahu aja dia tuh kayak gimana sih, dia tuh maunya apa sih gitu. Sehingga kalau nggak tahu itu kan akhirnya bisa salah penanganan. Betul. Nah, salah penanganan ini kan yang membuat dia semakin melonjak kayak gitu. Itu menurut Miss seperti itu. Intinya kita tuh harus melihat dari kacamatanya dia gitu. Yes, betul. Kalian sendiri kan sebagai seorang siswa, menurut kalian maunya diperlakukannya kayak apa sih? Ya perlakuannya ya seperti biasa sih, cuman Seperti biasa tuh kayak apa? Kan standarnya berbeda. seperti apa? Seperti apa ya? Disiplin. Hmm. Pokoknya diperlakukan dengan disiplin. Oke. Intinya maunya diperlakukan dengan baik sesuai Iya. dengan apa diri kalian tuh seperti apa kan kayak gitu ya. Misal ada yang mau ditegasin gitu kan, ada yang mau dilembutin. Nah, betul. Sama Saya sih pasti maunya seperti itu. Saya cuma mau Oh, gitu. Jadi semuanya maunya dilembutin ya. Sekali ditegasin semuanya kabur. gitu. Iya, betul. Memang Oke. seperti itu, ada tahapannya lah ya. Pertanyaan terakhir nih. Iya. Miss. Nah, Udah apa sampai yang- terakhir nih. Luar biasa. Kok cepet banget ya? Iya. Kayaknya Miss dari tadi belum. Oke, lanjut silahkan apa? Apa rencana Miss Siska untuk kedepannya? Oke, untuk kedepannya rencana dalam hal apa nih? Mungkin dalam mengajar atau Oke. ya hal lain. Oke, intinya berkaitan sama Miss Siska saat ini ya. Betul. Oke, karena kebetulan saya ada di bidang pendidikan, terutama sebagai guru, tentunya saya punya banyak rencana sebenarnya gitu, yang masih masuk dalam bisnis yang belum terlaksana dan tercapai saat ini gitu. Yang pertama adalah Miss pengen gitu ya, karena sebagai seorang guru paling tidak harus ada perkembangannya. Jadi apa nih yang Miss lakuin tahun ini nih, paling nggak lebih dong dari tahun kemarin kayak gitu. Kalau tahun kemarin Miss belum ada, paling nggak tahun ini ada. Salah satunya adalah penulis. Gitu. Jadi Miss pengen banget gitu, paling nggak nerbitin satu karya aja gitu. Kalau bisa membuat buku, satu buku aja gitu, dan itu benar-benar terbit gitu kan, itu benar-benar terbit secara resmi gitu. Kalau Miss sendiri yang nulis mah banyak gitu kan, tinggal cari aja tuh media sosial Miss kayaknya tulisan semua. Cuman ini yang benar-benar menulis buku Miss Siska gitu kan, misalkan tentang kimia boleh, mengajar boleh, atau kehidupan sehari-hari oke gitu. Atau kalau bisa malah meneliti dan dijadikan sebuah jurnal kayak gitu ya. Keren, Jadi keren. saya berharap kalian bisa membantu saya dalam hal itu nanti. Amin. Seperti itu. Ya, semoga mimpi Miss Siska dapat terwujud ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi apa nih, Dip? Sesi Tanya jawab random.
Wah, Silakan. Di sini kirain udah selesai ya sesinya, ternyata ada lagi. yang mau kalian Oke. tanyakan. Ya nih, siapa nih yang mau bertanya? Boleh, tentang apapun. Mau tentang kimia, mau Nah, tentang jangan yang susah-susah ya. Ya, boleh. Mungkin kamu mau bertanya ya, wahai Kirana, Alia. Iya, Lestari. Silakan. Tuh ditanya tuh Miss punya anak berapa? Iya, luar biasa. Kayaknya mungkin banyak kali ya yang kepo bisnis kan anaknya berapa sih gitu ya. Banyak. Nggak terhitung, cucu saya juga banyak Masya gitu kan. Allah. Oh, berarti udah gede ya, Miss ya? Hitung aja dari angkatan 3 sampai sekarang ya. Oke, ya gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Apa? Wih, geser kita juga nih. Wah, kamu siapa? Ayo, Apel, silakan masuk kamu. Come here. Awas. Masuk. Halo. Hai Miss, Yes. aku punya pertanyaan nih. Apa tuh? Miss kalau ngajar kita tuh capek nggak sih sebenarnya? Oh, ini pertanyaannya Luar biasa. Menurut kalian gimana? Ya, capek-capek dikit. Coba capek. dikit. Emang saya ngajarin kayak apa sih? Coba perspektif kalian dulu dong. Saya mau tahu dulu nih perspektif kalian ketika Miss Siska ngajar di kelas tuh seperti apa sih gitu kan. Ada nggak sih yang membuat kalian seneng gitu? Ada nggak sih yang membuat kalian saya nggak suka nih kayak gini gitu kan. Nanti Miss akan kembali jelaskan gitu. Saya sih seneng sih pas Miss Siska ngasih kuis. Oh yeah. Maaf guys. Pas pembelajaran Miss Siska karena kan kita tuh Walaupun nilai banyak saya have fun itu Miss kan. Oke. Iya, terus kan kayak bikin apa namanya kayak tabel priori. Betul. Itu sebenarnya capek tapi ya karena Seru. Miss Siska yang ngajar seru jadinya. Oh gitu karena ya Allah, ya ampun, saya jadi merasa wah gitu ya. Oke, thank you. Ya, sebenarnya yang namanya berhadapan dengan orang lain ya, apalagi kita mengorganisir beberapa orang dalam satu kelompok yang sama gitu ya, pasti ada rasa capeknya. Tapi kebetulan Miss seneng gitu loh. Kebetulan tuh emang Miss seneng ketemu sama orang, terus kita kan saya suka banget tuh kalau kalian perhatiin pasti saya suka banget banyak ngobrol dengan siapa kayak gitu. Kebetulan saya enjoy, menikmati gitu. Jadi rasa capeknya ya udah nggak kerasa gitu. Kalau udah ini ya mungkin kayak klise banget gitu ya. Masa sih Miss nggak ada capeknya? Ya nggak mungkin, pasti ada rasa capeknya secara fisik gitu. Tapi secara batin saya bahagia gitu ya. Jadi kalau kalian melihat berbagai keanekaragaman teman-teman kalian di kelas, ya ampun kasihan banget nih ntar gurunya gini. Ya memang benar gitu secara fisik, tapi secara batin tuh sebenarnya saya seneng gitu kan ada di kelas ini, belajar bareng sama kalian, apalagi kalau kalian menikmati pembelajaran itu. Kayak gitu. Seperti itu sih kalian. Ya. Oke, jadi selalu nikmati pembelajarannya. Kalau kalian semangat pasti gurunya lebih semangat. Betul. Gitu. Siap. Oke deh. Siap. Oke, sama-sama. Ada lagi atau udah nih? Kira-kira. Ada lagi. Silakan. Aduh. Halo. Halo Mas. Iya. Kenapa Mas? Ini kayaknya serius banget nih. Saya harus ikutan serius nih. Gimana? Saya mau nanya. Kelas 10 ada nggak yang Miss keselin gitu? Di kelas 10 ada yang nggak Miss Gak usah keselin? disebut namanya. Dalam hal apa nih? Keselin dalam hal apa nih? Mungkin dalam hal apa aja gitu. Mungkin Kayak dia nyebelin gitu. Berisik, suka Nah. tidur. tapi nggak paham gitu. Gitu. Tapi itu Nah, wajar ya sih? kebetulan kalau Miss tipikal seperti ini. Saya tahu pelajaran saya tuh susah, nggak banyak orang yang bisa langsung paham gitu. Jadi saya terutama di kelas, ada satu kelas yang Miss selalu sebutkan, saya nggak masalah kamu nggak bisa di pelajaran ini. Yang penting kamu ikut dulu gitu. Saya melihat kamu berusaha untuk mau ikut, itu menurut saya udah hal yang luar biasa. Kenapa? Untuk orang-orang yang menurut dia memang, aduh ini susah banget pelajarannya saya nggak bisa. Untuk memunculkan dia mau buka buku aja itu udah berat gitu. Jadi menurut saya ya itu tantangan saya supaya membuat dia nggak bikin saya jengkel gitu. Memang solusinya dari saya sendiri gitu. Saya nggak bisa menyalahkan yang saya hadapi seperti itu. Tapi saya harus memberikan solusi supaya saya nggak merasa jengkel sama dia, dia bisa tertarik sama saya, akhirnya berjalan. Gitu. Efektif. Walau ya efektif nggak efektif sih, kan karena itu harus berulang kali ya, nggak bisa langsung sekali selesai
gitu. Ada nggak murid yang kesel nih, Mm-mm. terus Miss gituin, terus jadi berubah, jadi suka sama pelajaran kimia? Ada, Wow. cari aja. Disuruh cari ya satu Ya, Alfajar. ada, beneran ada. Awalnya dia nggak interest, nggak interest kan, ya nggak punya minat lah, nggak terlalu punya minat. Tapi setelah didekati, akhirnya dia punya minat gitu. Walaupun saya belum tahu nih apakah akan berjangka panjang atau enggak, tapi kan ketika dia sudah mau berusaha, artinya dia sudah mulai tertarik, udah ada interestingnya, kayak gitu. Nah itu luar biasa loh menurut saya, gitu. Oke. Itu aja sih, Miss. Oke, siap. Jadi tetap semangat ya. Oke. Oke, nah ya udah jam segini ya, tidak terasa. Udah lama kan kita ngobrol-ngobrol. Sudah. Kayaknya saya baru 5 menit duduk di sini. Waduh. Emang iya baru 5 menit. Iya. Proses saya. Kayaknya saya kalau udah ngomong nggak bisa berhenti ini ya. Wah. Ya ampun. Oke. Nah, apa nih? Kita udahan apa? Gimana deh sampai di penghujung acara nih? Oke, baik. Kalau gitu mungkin saya yang ngucapin terima kasih dulu kali ya. Boleh. Oke, jadi mungkin ini podcast perdana kan ya? Ya Oh, ampun, oke. Pertama saya mengucapkan terima kasih banget nih sama seluruh tim AFJ, betul ya? Betul. Semoga nggak salah sebut gitu kan. Yang sudah memberikan saya kesempatan menjadi tamu yang pertama kali hadir di sini. Aduh, luar biasa banget ya Allah. Saya merasa terhormat banget. Oke, jadi semoga kedepannya AFJ ini akan terus berjalan gitu ya, mengagendakan hal-hal baru lagi dengan tamu-tamu yang lebih interaktif lagi, dengan acara yang lebih baik lagi, seperti itu. Jadi terima kasih banyak sudah ngundang saya. Terima kasih juga Miss podcast kami. Siap, sama-sama. Mungkin boleh saya memberikan satu kalimat penutup kali ya? Boleh. Ya, betul. Kalimat penutup dari saya adalah terima kasih banyak karena kalian sudah berusaha hari ini ya. Tentunya akan ada hari esok lagi yang lebih berat, jadi tetap semangat. Semoga hari esok akan lebih baik lagi. Oke, Terima kasih banyak Miss Siska. sama-sama Kika dan Diba. Oke. Yaudah, mari kita tutup. Acara ini. Betul, mari kita tutup podcast ini. Enggak, acaranya aja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.